Di Sila Rekap kali ini kita akan ngomongin Ivan Seventeen yang ditunjuk Pak Prabowo menjadi Dirut PFN. Kita akan ngomongin Bapak Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah KPK terkait korupsi BJB. Juga ngomongin Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan yang menyegel Bobo Kabin di Gunung Mas. Juga akan ngebahas rencana Presiden Prabowo membuat penjara khusus koruptor terpencil dan dikelilingi hiu. Kita juga akan ngomongin indeks harga saham gabungan yang kemarin sempat anjlok 5% sampai BEI stop perdagangan saham. Dan tentunya kita akan ngebahas koalisi masyarakat sipil yang menggerebek rapat DPR yang dicurigai melakukan pembahasan revisi Undang-Undang TNI secara diam-diam. Selamat datang di Sila Rekap. Sebelum mulai, ini adalah Sila Rekap terakhir di season 2. Angkanya memang tidak enak, sampai 19, harusnya 20. Cuman kemarin ada satu episode yang hilang. Bukan hilang sih. Nggak sempat saya kerjain, nyesel sekarang. Masa berhentinya di episode 19, nggak enak banget ya. Minggu depan kita akan masuk kembali ke Skakmat season 3. Di mana di dalam Skakmat season 3 sudah ada beberapa nama yang dinanti-nanti. Salah satunya adalah Bapak Ahok dan juga Grandmaster Iren Sukandar. Dan juga terkait itu, ini karena ini adalah bagian dari promonya Mensrea, sekali lagi kami ingatkan bahwa Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan sudah habis. Yang tersisa Makassar dan Palembang di mensrea.id, tiketnya bisa dibeli. Jakarta akan kembali buka penjualan tanggal 10 Mei 2025. Live streaming dengan harga Rp300.000 juga akan buka penjualan tanggal 10 Mei 2025 di mensrea.id jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Oke. Ivan Seventeen ditunjuk menjadi Dirut PFN oleh Bapak Prabowo dan ini memancing reaksi masyarakat, tapi reaksi yang paling dipantau sama publik adalah reaksi stakeholder perfilman. Respon-responnya para aktor, sutradara, penulis naskah film itu berbau kebingungan. Ada yang cuman emoji, tau nggak emoji? Gitu. Ada lagi emoji, gitu. Terus ada yang wok. Intinya semuanya kaget dengan penunjukan Ivan Seventeen menjadi Dirut PFN. Nah, Ivan Seventeen sendiri memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya alasannya itu adalah karena Ivan Seventeen pernah memproduksi sejumlah film. Jadi, kata Ivan Seventeen, ya mungkin masyarakat Indonesia tahunya sebagai musisi. Tapi saya sebenarnya sudah terlibat dalam produksi film. Kayaknya itu nggak cukup deh untuk jadi Dirut PFN. Karena kalau pernah terlibat dalam produksi sejumlah film, saya juga pernah. Saya pernah menulis dan menyutradara 2 film. Partikelir dan Mendarat Darurat. Saya yakin, tapi kalau saya ditunjuk jadi Dirut PFN karena prestasi tersebut, orang-orang akan bilang, kayaknya itu bukan prestasi deh. Sebaiknya kita bicara apa adanya saja. Publik sudah tahu kenapa Ivan Seventeen ditunjuk. Publik sudah mengungkapkan kecuriganya kenapa Ivan Seventeen ditunjuk. Saya juga punya jawaban tersendiri kenapa Ivan Seventeen ditunjuk, walaupun pernah memproduksi beberapa film. Ya kalau masalah memproduksi film banyak. Ernest juga pernah memproduksi film, lebih laku filmnya Ernest. Tapi Ernest nggak ditunjuk jadi Dirut PFN. Jelas, jawabannya hanya satu. Ya betul,
Beliau pernah membuat lagu untuk Pak Prabowo, judulnya Pernah di Sana, featuring Rizky Irmansyah, yang adalah asisten pribadinya Pak Prabowo. Yakinlah badai pasti reda. Malamku pun pernah gelap, siangku tak kalah panas. Jangan lihatku kini, aku pernah di sana. Waktunya kini telah tiba, sambut datang sang pemenang. Yakinkanlah dirimu, hidup pasti berubah. Bagus kan lagunya? Bagus. Pasti karena lagu bagus tersebut, beliau ditunjuk jadi dirut PFN. Bangga gitu jadi Pak Prabowo. Enak, lagunya keren. Buktinya, yang menguatkan argumen saya, Ahmad Dhani bikin lagu 2019 ganti presiden, nggak jadi apa-apa selain jadi anggota DPR. Ya, karena mungkin lagunya tidak sebagus Pernah di Sananya Ivan Seventeen. Kerja, 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 buruh asing yang kerja. Selanjutnya, Ridwan Kamil rumahnya digeledah KPK terkait korupsi BJB. Jadi, untuk konteks saja, jadi korupsi BJB ini terkait anggaran iklan tahun 2021 dan 2023 yang anggarannya 409 miliar sebelum pajak, 300 miliar setelah pajak. Tapi yang dipakai cuma 100 miliar. 200-nya ripe. Nah, KPK menggunakan prinsip follow the money. Jadi KPK mencoba untuk membaca aliran uangnya kemana aja, 200 miliar itu kemana aja. Nah, Ridwan Kamil saat ini statusnya masih saksi, tapi karena prinsip follow the money, KPK sudah menggeledah beberapa tempat, bukan cuma rumah Ridwan Kamil saja. Namun dikatakan ditemukan deposito, atau lebih tepatnya disita deposito sebesar 70 miliar. Ini hasil dari penggerebekan di beberapa lokasi. Nah, Ridwan Kamil sudah bikin pernyataan 70 miliar dalam bentuk deposito itu bukan milik saya, kata dia. Tapi juga nggak ada yang jelasin itu milik siapa. Anda ingin tahu milik siapa? Milik saya. Tolong dikembalikan, itu kayak ketinggalan deh tuh. Lumayan untuk bikin stabil Comika. Oke, selanjutnya Bapak Menko Pangan Zulkifli Hasan menyegel bobo kabin di Gunung Mas karena dianggap merusak lingkungan karena mengubah fungsi. Nah, ini videonya ditampilkan di Instagramnya Pak Zulkifli Hasan dan semua orang ngelihat kayaknya Pak Zulkifli Hasan tuh lagi seremoni aja. Soalnya si plangnya udah ada, lubangnya udah ada, udah disiapin. Ya. Menunggu Pak Zulkifli datang untuk masang. Gitu. Ada suara tuh. Gitu, ada gitu ya. Untuk... Ini sih marah kita kalian. Ayo. Kerja. Emang kerja guys, ini lagi kerja bro. Peduli lingkungan, Pak Zulkifli Hasan sekarang peduli lingkungan. Kita harus berbangga, karena mungkin di luar sana Harrison Ford ikut bangga. Harrison Ford ikut lega. Harrison Ford mungkin merasa bahwa perjuangan kemarin-kemarin tidak sia-sia. It's all true. Selanjutnya, Presiden Prabowo berniat untuk membuat penjara koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Waduh, ini solusinya kayak Cartoon Network saya lihat-lihat. Beliau mengatakan tidak akan mundur melawan koruptor, beliau siap mati demi bangsa dan rakyat, dan tidak takut mafia. Ini jadi pernyataan yang sangat keras untuk mengimbangi pernyataan beliau sebelumnya yang bilang, "Hei koruptor, mungkin kita maafkan." Dan koruptor dikasih izin untuk mengembalikan uang hasil korupsinya diam-diam biar nggak ketahuan. Nah, orang merasa, wah Pak Prabowo pijakannya di korupsi gimana nih? Wah, bikin langsung. Berniat bikin penjara koruptor di pulau terpencil sampai ada hiunya. Dan pernyataan yang paling
menarik dari pidato beliau adalah beliau mengatakan, saya akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh. Menyikapi pernyataan tersebut, calon ASN yang belum dilantik-lantik sampai sekarang mengatakan dapat salam dari efisiensi. Gitu. Indeks harga saham gabungan sempat anjlok 5%. BEI sempat stop perdagangan saham karena anjloknya tersebut. Stop dulu, biar nggak lebih parah lagi dari 5%. Nah, akibat dari ini, Padasko datang dan bikin pernyataan bahwa kondisi fiskal kita kuat, dan Padasko bikin pernyataan bahwa tenang, Ibu Sri Mulyani tidak akan mundur dari Kementerian Keuangan karena dicurigai gosip bahwa Sri Mulyani akan mundur itu yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan sampai anjlok 5%. Nah, tidak banyak yang begitu memperhatikan bahwa sebenarnya Padasko datang dan bikin pernyataan Bu Sri Mulyani tidak akan mundur itu sebenarnya rada aneh. Kenapa pimpinan DPR yang ngomongin menteri tidak akan mundur? Kalau pimpinan DPR kan berarti kan pimpinan wakil rakyat. Indeks harga saham gabungan turun 5%, rakyat perlu tahu kenapa nih, kan gitu. Tapi yang harusnya bikin pernyataan Ibu Sri Mulyani tidak akan mundur bukan pimpinan DPR. Bu Sri Mulyani kan kerjanya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan Presiden Republik Indonesia. Pernyataannya harusnya datangnya dari pemerintah Republik Indonesia, bukan dari pimpinan DPR. Kecuali Padasko saat itu terdatang kapasitasnya bukan sebagai pimpinan DPR, tapi sebagai perwakilan dari Gerindra. Beda lagi. Dan kita perlu bersyukur karena ternyata berdampak naik. Keren sekali. Kelihatannya IHSG takut disamperin Padasko. Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Kontras, Imparsial, dan Amnesty International yang oleh Deddy Corbuzier disebut orang tidak dikenal, itu menggerebek rapat yang dicurigai oleh rakyat dilakukan secara diam-diam ketika melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang TNI. Ini adalah revisi undang-undang yang dikhawatirkan masyarakat akan membawa kita ke era dui fungsi ABRI karena ada sejumlah TNI yang menempati posisi-posisi yang tidak seharusnya. Ada 10 kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh tentara. Sementara pada prakteknya ada banyak bahkan posisi-posisi kementerian dan lembaga yang diisi oleh tentara padahal bukan termasuk dalam 10 lembaga tersebut. Nah, revisi Undang-Undang TNI ini akan mengubah 10 lembaga dan kementerian yang boleh ada TNI-nya berubah jadi 6 lembaga. Kemudian di dalam draft yang dikhawatirkan adalah bahwa TNI bisa kembali berbisnis. Masa NU sama Muhammadiyah doang yang berbisnis tambang? Masa kampus doang yang boleh berbisnis tambang? Sekarang TNI bisa, katanya. Dan juga salah satu pasal di revisi Undang-Undang TNI yang dikhawatirkan masyarakat, kalau beneran ada, adalah bahwa anggota TNI yang melanggar hukum tidak perlu disidang di persidangan hukum pidana umum. Cukup internal aja di Mahkamah Militer. Nah, rapatnya itu dicurigai dilakukan secara diam-diam karena nggak ada jadwalnya, nggak ada apa, nggak dilakukan di gedung DPR, dilakukan dipisah di Hotel Fairmont yang perlu saya informasikan adalah hotel yang sangat-sangat bagus. Fairmont adalah salah satu hotel favorit saya. Kalau lagi ada rezeki, lagi ada duit, pas ke Jakarta, saya nginep di Fairmont. Ada akses nyambung masuk ke PS, kalau mau lari ke GBK gampang, bahkan kalau mau lari 10K dari Sudirman, Tamrin, balik lagi juga enak, breakfastnya enak, restorannya enak, Fairmont terbaik. Tapi karena saya pernah ke sana, saya tahu bahwa Fairmont itu mahal. Jadi, rakyat mempertanyakan, kan lagi efisiensi, kenapa ngebahas revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont? Lakukan aja di gedung DPR, kalau mau istirahat bisa di ruangan masing-masing, kantin ada, udah waktu itu diizinkan supaya dipugar jadi bagus, mahal banget lagi waktu itu biayanya. Udah bagus-bagus punya kantor, meeting di tempat lain. Kalaupun mau meeting di hotel, jangan di Fairmont. Jangan. Oh yo. Itu udah paling benar. Terima kasih banyak. Semoga Anda merindukan Silarekap. Silarekap akan kembali 10 minggu dari sekarang setelah Skakmat Season 3 berakhir. Sambil nyetok Skakmat Season 4, Silarekap akan kembali. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Bye-bye.